pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan dorong-dorongan ya nanti jatuh. Dari sini Pak. Depan dikit. Ini ada sidang mau masuk. Ada sidang mau masuk di depannya. Mundur dikit. Kalem. Sambil jalan. Ya, sebetulnya menanggapi tenang ya, sambil jalannya pelan-pelan. Caranya kemana? Jalannya. Sebenarnya sih menanggapi Ini yang belakang nggak mau. Yang belakang sambil jalan. Yang belakang mundur. Sebenarnya sekali lagi ya, saya bicara dulu. Sebenarnya menanggapi replik dari jaksa penuntut umum, saya cuma ingin mengklarifikasi aja. Nanti mungkin di duplik juga akan saya sampaikan. Jangan lu Bang ya. Sambil jalan Bang. Nggak ada udara nanti kasihan. Sambil jalan. Ya, jadi tanggapan yang saya akan tegaskan, mungkin saya bisa sampaikan sedikit di sini, bahwa memang dari awal saya sebagai Sidang baru SRM hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa. Jadi apa itu replik? Adalah ketika tim pembela mengajukan pledoi, seringkali ada jawaban terhadap pledoi. Terutama kalau pledoi atau pembelaan dari tim penasihat hukum ini berupa permohonan supaya diputus bebas atau lepas dari hukuman. Itu jaksa harus menyanggah itu. Nah, karena kemarin pledoi kita adalah meminta supaya majelis hakim memutus bebas terhadap seorang Faris RM, tentunya jaksa harus melakukan replik jawaban atau sanggahan terhadap pledoi. Dan itu dilakukan dengan cara pembacaan replik secara tertulis yang tadi dibacakan. Jadi sudah benar jaksa melakukan kaidah hukum acaranya. Isinya tadi cuma persoalan beda penafsiran antara tentang sosok Faris RM. Yang pertama mengenai Faris RM ini bagi jaksa dianggap sehat walafiat, sehingga dianggap bukan pecandu. Karena kalau pecandu itu harus ada kecanduannya, gemeter-gemeternya atau rasa ininya sakitnya. Ternyata jaksa menganalisa selama ini Faris RM sehat-sehat saja. Jadi dianggap sebagai bukan pecandu atau malah orang yang sehat gitu, yang kemudian menyalahgunakan narkotika. Dari situ jaksa berbeda penafsiran dengan tim penasihat hukum, di mana pembela menyatakan Faris RM ini kecanduan. Jaksa bilang dia nggak kecanduan gitu, sehingga dia layak untuk dihukum gitu kata jaksa. Yang kedua mengenai kata legenda, bahwasanya Faris RM seorang legenda musik. Jaksa bilang dia bukan sebagai legenda musik, tapi kami bilang dia adalah legenda musik karena faktanya demikian, dia adalah legenda musik di Indonesia, seorang komposer pencipta lagu yang sudah malang melintang di dunia musik ya. Ingat, Faris RM itu malang dan melintang gitu ya. Nah, makanya dia ada di sini kan gitu. Tapi memang jadi legenda, dari malang melintang di dunia musik dia legenda. Nah, bagi jaksa dia bukanlah seorang legenda, jadi dia dianggap harusnya sama dengan subjek hukum yang lain, di mana harus mengikuti semua prosedur yang sah dan tidak ada keistimewaan terhadap seorang Faris RM. Tapi kami sama sekali tidak menganggap Faris RM adalah seorang yang istimewa. Kami hanya bilang dia legenda musik, patut dipertimbangkan. Istimewa tidak. Yang ketiga mengenai kontribusi. Apa kontribusi seorang Faris RM? Jaksa masih bertanya-tanya, sementara kami sudah memastikan Faris RM punya kontribusi terhadap negara. Gitu, yaitu dia menjadi memberikan kontribusi di dunia musik. Tapi sebenarnya semua orang juga punya kontribusi, siapapun dia yang hidup di negara Indonesia, yaitu dengan cara patuh terhadap hukum negara yang pertama, yang kedua patuh membayar pajak. Itu kan kontribusi setiap orang, dan Faris RM melakukan itu. Jadi kita beranggapan Faris RM itu punya kontribusi buat negara sama seperti subjek hukum yang lain. Hukuman perbedaan multi tafsir, di mana jaksa melakukan penegasan terhadap dakwanya. Nah, nanti kita akan menjawab secara duplik untuk melakukan penegasan juga terhadap pledoi kita. Tapi karena jaksa mengajukan secara tertulis repliknya, kita kemudian mengajukan duplik secara tertulis, dan itu disetujui oleh majelis hakim, akan diadakan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Kalau terkait usia gimana? Usia? Ya kan udah 66 tahun tuh, udah termasuk lansia kan Bang? Maksudnya gimana sih Bang? Zaman sekarang teman-teman belum lansia, karena banyak yang masih bekerja belum pensiun. Hakim masih belum pensiun, banyak yang belum pensiun, jadi belum lansia dia itu. Kita ini yang udah batuk-batuk ini yang patut dipertanyakan.
Bang, soal postingan Nikita Mirzani itu gimana bang? Postingan kita tentang ini. Oh iya. Ya. Ini ada postingan Nikita Mirzani yang katanya kawan-kawan itu menyindir saya. Tapi bagi saya ini ganteng ini. Sebenarnya postingan dari timnya Nikita Mirzani itu adalah mengagumi kita karena emang ganteng nggak sih? Ganteng. Ya berarti kan ganteng kan, berarti sebenarnya ya kita berterima kasih karena kegantengan kita diekspos secara berlebihan gitu. Terima kasih lah sama Nikita Mirzani dan timnya ya yang sudah begitu kreatif menciptakan kegantengan buat kita. Nanti kalau banyak yang naksir kita, saya nggak bertanggung jawab, itu aja persoalannya. Bang, tapi memang ada masalah sebelumnya dengan ini? Nggak ada, saya nggak pernah punya masalah sama siapapun juga, sama kawan, sama musuh, nggak pernah punya masalah. Makanya hidup selalu bahagia kan, jadi karena nggak ada masalah. Tapi dibilangnya kribo dan lain-lain itu gimana? Itu badannya apa tuh? Ada bang, kata saya juga kawan. Oh iya. Bacain bagian dong. Pencabutan pengacara baru itu akan siap terpidana. Tahanan tidak ada catatan komil itu yang dicoba Richard Eliezer karena tidak nyaman. Itu tapi ini brekele ya. Ya, breaking. Si rambut brekele ya. Rambut kita brekele nggak sih? Brekele, fakta. Berarti nggak ada dia mencemarkan. Karena emang rambut kita brekele, mau bilang apa? Begitu kan? Itu brekele gitu-gitu. Ganteng. Ini juga kan brekele ini ganteng kan? Apalagi senyumnya menawan. Yang kita permasalahkan nanti kalau banyak yang naksir kita via WA, dia harus tanggung jawab nih. Ya, gitu aja. Oke. Jadi ada masalah ya bang ya? Nggak ada masalah. Cuma persoalan kalau banyak yang naksir itu tanggung jawabnya timnya Nikita Mirzani ya. Kalau banyak cewek yang naksir kita itu tanggung jawab mereka, gitu aja. Bang, Ya. kembali lagi ke Om Farid, mungkin sekarang kondisinya seperti apa? Tadi kan sehat-sehat ya kan? Teman-teman media, saya bersyukur karena teman-teman media setia meliput saya. Kata Pandaran kan, saya bersyukur kepada Tuhan karena masih dihargai oleh teman-teman media. Itu dia bagus itu. Ya. Ngomong itu kan? Ya udah. Nah, kalau terkait yang dari JPU kan dibilangnya bahwa dia tidak ada kayak indikasi kecanduan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dalam kondisinya saat ini seperti apa sih? Sebenarnya dari rehabilitasi tingkat pertama sudah ada analisis resmi dari rumah sakit dari dokter yang melaksanakan. Nah itu faktanya. Tapi kan jaksa mungkin belum membaca itu atau belum lihat itu bukti itu sehingga jaksa menganggap dia nggak kecanduan. Dia hanya main-main dengan narkotika kan. Tapi sebenarnya ukurannya adalah rehabilitasi pertama di mana ada catatan medis dari dokter yang menyatakan dia memang kecanduan sehingga dia direhabilitasi di satu titik di kali pertama. Bang, tapi abang sendiri udah memprediksi bahwa mungkin yang lagi abang kemarin tuh Itu bukan ditolak, cuman pledoi kita sebenarnya tidak ditolak, tapi jaksa cuma menyanggah persoalan penafsiran mengenai beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Masalah keluarga sendiri gimana bang? Hah? Masalah keluarga Farid sendiri? Baik-baik aja, kalau kita selalu komunikasi kan, walaupun pakai telepati kita komunikasi. Dari keluarga gimana bang, sudah bertemu dengan keluarga? Bener ya? Itu udah kalau di Cipinang kan di tahanan kan keluarga menjenguk. Kita bersyukur keluarganya begitu apresiatif terhadap diri seorang Farisara M gitu. Artinya ada tanggung jawab keluarga. Kadang-kadang bawa makanan, bawa minuman, sama bawa cinta yang berbeda. Terlebih kan katanya anaknya juga bisa. Iya, karena anaknya operasi itu, anaknya tetap bertahan dalam hidupnya kan. Operasi kemudian sembuh, itu kan tanda tahanan kita buat Farisara M kan. Ada juga orang operasi langsung meninggal kan, ada juga. Persiapan untuk sidang selanjutnya. Oh iya nanti kan tanggal 5.